Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Jadi hari ini saya itu tidak bekerja teman-teman, karena lagi tidak enak badan. Kemarin itu saya benar-benar sakit, seluruh badan saya meriang, batuk flu ya teman-teman. Jadi memang cuaca di luar sangat dingin, mungkin karena kedinginan ya, jadi terserang flu. Jadi hari ini saya minta cuti kepada orang tua dan ya puji Tuhan orang tua daripada anak-anak daycare, mereka itu sangat pengertian. Dan jadi hari ini saya punya waktu untuk memulihkan kesehatan. Jadi mumpung karena dalam masa cuti sakit dan badan sudah lebih enakan, hari ini saya mau bikin lapis legit, karena sebentar lagi kan sudah mau Imlek ya teman-teman. Jadi di Indonesia itu pastinya sudah banyak pernak-pernik merah-merahnya, pernak-pernik aksesoris Imleknya. Di sini tidak ada yang merayakan Imlek teman-teman. Jadi apalagi saya tinggalnya bukan di Chinatown, jadi jarang sekali kelihatan pernak-pernik seperti itu. Saya pribadi selalu merayakan Imlek bersama anak-anak dan keluarga dan Pak Su ya. Melestarikan budaya ini sangat penting bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu ya identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Mereka tahu budaya mereka itu apa. Jangan sampai budaya dan identitas ini hilang, Pak. Jadi sebagai orang tua, menurut saya sih ini tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan budaya ini. Kami walaupun tidak ada yang merayakan Imlek di sekeliling kami, selalu saya itu bikin-bikin kue, masak-masak untuk dimakan di malam Satakme. Malam Satakme itu adalah malam sehari sebelum Imleknya. Jadi seluruh keluarga berkumpul, bagi-bagi angpau, itu masih sesuatu yang saya lestarikan. Jadi teman-teman ikutin terus ya video hari ini, dan saya mau ajak teman-teman lihat bagaimana saya bikin lapis legit ala-ala saya. Jadi hari itu saya ada pesan Wisman teman-teman. Tapi sayangnya pesanannya itu pada kalengnya itu udah bukan lecet sih, peyok ya teman-teman. Nggak tahu ya, sepertinya saya pernah dengar kalau kemasan kaleng sudah peyok begini sepertinya tidak bagus lagi. Tapi sama yang dijual juga masih dikirim ya, jadi agak sedikit kecewa sih, karena saya belinya 5 kaleng. Jadi ada dua kaleng yang peyok seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan buka. Kali ini lapis legitnya pakai Wisman teman-teman ya. Dan saya akan pakai 30 kuning telur. Sekarang kita buka ya teman-teman. Ternyata bukan 2 kaleng teman-teman, 4 kaleng. Cuma ya kata yang jual sih mungkin pada saat dikirim terbentur ya. Jadi mereka juga nggak tahu. Jadi ini kita buka, karena anak saya bilang selagi di dalamnya aman harusnya tidak apa-apa. Karena kita buka. Kok begitu ya? Ih, ini udah rusak nih teman-teman. Ini sekarang kita mau buka yang kaleng kedua ya teman-teman. Jadi yang di kaleng kedua juga ada penyot, tapi tidak sedalam kaleng pertama. Nanti kita lihat ya, apakah dalamnya itu masih aman dikonsumsi. Ini kaleng terakhir teman-teman ya, padahal expirednya masih lama ya. Ini bulan 26. Masih lama teman-teman.
Ya, ternyata benar ya teman-teman. Ini yang tidak ada penyot sama sekali, kondisinya bagus. Jadi keempat kaleng ini penyot. Dan di dalamnya kelihatan ya teman-teman. Yang ini tidak ada penyot sama sekali dan ini yang aman. Oke. Jadi dari 5 kaleng yang kita buka teman-teman, ternyata memang 4 kalengnya itu rusak. Kondisinya itu kaleng dan isiannya wismannya itu berkarat. Jadi sangat tidak dianjurkan dan sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Kalau dibilang ya sayang ya teman-teman, tapi kan lebih sayang badan dan kesehatan. Jadi untung saja masih ada sisa 1 kaleng. Saya juga nggak bisa menyalahkan penjual ini ya, karena kan mungkin dalam transportasinya itu terbentur. Jadi ayo kita eksekusi lapis legit kali ini dengan 1 kaleng terakhir Wisman yang saya beli. Oke, rupanya tadi mic-nya belum on teman-teman. Jadi ya udah nggak terekam suaranya. Nah, ini saya harus video sendiri karena tidak dibantu lagi, dan akan saya usahakan teman-teman bisa lihat proses membuat lapis legitnya. Lapis legit ini cukup tricky teman-teman. Sebetulnya gampang-gampang susah kue ini, yang pasti memakan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya ada yang komplain kue lapis legit kenapa mahal, itu harus diingat bahan-bahannya mahal dan juga makan waktu berjam-jam. Jadi bisa 3-4 jam ya, apalagi kalau pakai oven listrik begini dia lama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini masih lapisan kedua. Bayangin teman-teman masih jauh perjalanan untuk nyiapin lapis legit kali ini. Satu loyang lapis legit itu bisa makan waktu minimal ya 3 jam. Apalagi kalau pakai oven listrik seperti ini, itu lama. Enaknya sih pakai oven gas teman-teman. Jadi bisa dibayangkan yang jual itu kalau misalnya pakai oven listrik itu berapa ya biaya listriknya. Ini masih ada sedikit batuk dan pilek teman-temannya. Tapi udah banyak baikan sih daripada kemarin. Oke, ini lapisan kedua sepertinya udah selesai. Ini wangi banget teman-teman. Kelihatan nggak sih? Nah. Jadi kali ini saya bikin yang speku. Keluarga saya sih memang lebih doyan yang speku ya, yang tidak ada pakai prunes. Tapi kalau menurut pengalaman saya, waktu saya tinggal di Medan, untuk Imlek itu banyakkan orang suka beli lapis legit yang ada prune-nya. Nah, nggak tahu juga sih kenapa ya. Tapi kalau saya sih memang, dan Pak Su juga lebih senang sama yang original. Ini wangi kayu manis teman-teman. Ini kalau makan di cemilan sama kopi ini enak banget. Kita lanjut ya lapisan ketiga. Ini satu layer ini, satu lapis ini saya pakai 80 gram. Karena loyang saya kecil teman-teman. Ini loyang ukuran 6 inci. Barusan makan bubur lagi teman-teman. Tadi saya makan buburnya sedikit, jadi udah mulai lapar.
saya makan satu mangkok lagi. Oke, ini lapisan ketiga. Bisa amsyong teman-teman, masih lapisan ketiga. Oke, jadi ini pakai alat untuk meratakan ya. Jadi setiap lapisan itu rapi. Oke. Nah, ini kita timbang. Seperti yang saya bilang tadi, ini saya sambil megang kamera teman-teman. Jadi maaf ya. Kalau misalnya susah nih. Kacamata di meja lagi. Mana mata belum jelas. Moga-moga teman bisa lihat ya. Ini 80 gram saja. Oh shoot. Udah kebanyakan. Oke. Dan ini diratakan. Loyangnya masih panas, jadi harus hati-hati biar enggak maklum teman-teman, usia sudah hampir setengah abad, jadi mata rabun, ya ampun, kacamata di meja. Oke, ini dibuka dulu dan dimasukkan. Tada! Kita tunggu lagi. Lihatin teman-teman, cuaca hari ini sangat bagus ya teman-teman. Kalau di sini saya paling senang sama langitnya. Jernih, birunya itu biru banget. Nah, itu saljunya masih sedikit kan? Mudah-mudahan. Tapi kalau kita doanya saljunya sedikit juga nggak bagus teman-teman. Karena kan kalau di Kanada itu kan memang terkenal dinginnya ya. Jadi kalau tiba-tiba saljunya dikit berarti ini keadaan bumi udah darurat. Udah global warming yang tahap darurat. Karena kan memang seharusnya ya di Kanada itu ya memang saljunya banyak. Tapi kalau kita doain saljunya banyak, kitanya juga yang kesusahan. Jadi gimana dong? Dan sudah tinggal satu lapis terakhir ya, tapi adonannya ini masih ada. Mungkin nanti saya mau tambahkan satu loyang lagi. Ini Pak Su lagi beres-beres sampah. Jadi ikutin ya, hampir selesai. Ini sekarang sudah mau jam 5 sore teman-teman. Tadi itu mulainya dari awal itu mulainya itu jam-jam 2. Kan bener kan? 3 jam juga belum selesai kan, masih ada sisa. Ini masih ada sisa. Jadi ini nanti mungkin akan kita panggang di loyang berikutnya ya. Nah ini yang terakhir teman-teman, sudah selesai ya satu loyang kecil ini. Itu masih ada sisa, jadi kita akan lanjut di loyang berikutnya. Ini dirapikan dulu. Oke teman-teman, jadi ini sudah yang pertama ya, lihat bagus banget, dia tinggi. Ini masih ada sisa,
Jadi ya saya mau lanjut bikin loyang kedua. Oke, sama seperti biasa ditimbang 80 gram. Lebih-lebih dikit teman-teman, dapat ya. Nah, ini kita mau masukkan ke dalam oven. Lapisan pertama itu biasanya lebih lama ya teman-teman. Biarin aja dulu. Oke. Nah, ini lapisan loyang yang pertama. Ini udah dingin. Nanti kita potong ya, kita lihat hasilnya. Ini bagian bawah ini tadi agak sedikit gosong, itu akibat saya tadi lagi konsentrasi ngomongin sama penjual Wisman, jadi ditinggal bentar langsung gosong. Tapi nggak apa-apa, bahkan biasanya ada yang suka yang wangi-wangi sedikit gosong, ada wangi smoky-smokinya kan teman-teman, jadi ini nambah aromanya lebih wangi. Nah, ini teman-teman, saya minta Pak Su untuk buang keempat Wisman yang karatan ini. Ini berkarat teman-teman, tuh lihat. Jadi say goodbye. Ini nggak boleh dimakan ya teman-teman. Nggak boleh, ini jangan lantaran bilang sayang, nggak boleh. Itu berbahaya banget untuk badan ya. Jadi kita buang empat-empatnya. Udah dibuang teman-teman. Jadi di sini ini sampah organik teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan sampah organik dan yang non organik itu dipisah. Jadi ini adalah sampah organik. Ya, say goodbye. Teman-teman, ini sudah lapisan terakhir ya. Untuk loyang kedua tidak sampai penuh teman-teman, karena kan memang tadi cuma adonannya itu sisa ya. Jadi bentar lagi udah selesai nih. Jadi Pak Su, ada Indomie kari ayam teman-teman. Saya tuh lebih seneng sama Indomie rasa bawang loh. Tapi di sini tuh nggak dapat ya Indomie rasa bawang. Jadi ya kari ayam juga not bad lah. Jadi makan malam hari ini Indomie kuah kari dimasakin sama Pak Su. Pakai telur Pak Su. Mami itu bumbu. Aduh, siapa? Panas teman-teman. Oh, ini masa Indominya 10 bungkus teman-teman, lihat. Satu kuali besar. Kayaknya udah deh. Kalau enggak nanti nggak ada kuahnya. Terlalu banyak. Jadi mau saya bagikan. Coba dulu ya. Lupa doa. Oke.
enak banget. Kalau lagi sakit begini, enak banget teman-teman. Enak.